Si Hao telah sampai di provinsi api. Si Hao mendengar berita tentang api kekacauan. Si Hao pun mencari api ini dan memperdapati kalau api ini ada di sebuah istana bawah tanah. Selain api kekacauan, ada juga peti mati perunggu yang dijaga 9 kerangka naga. Ini adalah harta yang tak tertandingi, namun untuk sekarang si Hao tidak bisa mengambilnya. Harta ini tidak bisa disimpan di tempat penyimpanan biasa. Maka dari itu si Hao menyembunyikan peti mati ini di kedalaman tanah. Ia akan kembali jika kekuatannya sudah mampu menaklukkan peti mati ini. Setelah itu si Hao ingin pergi ke Akademi Tianxian. Di Akademi Tianxian ini, Qing Yi atau tubuh kedua Peri Yue Chan berada. Si Hao berjalan hingga sampai di gerbang Akademi Tianxian. Akademi Tianxian adalah sebuah tempat suci para kultivator, para jenius dari berbagai klan datang ke akademi ini untuk mencari Dao. Akademi Tianxian sendiri memiliki banyak warisan teknik berharga, tidak ada habisnya orang yang ingin masuk ke akademi ini. Terlebih lagi, Akademi Tianxian dikatakan memiliki warisan ukiran abadi sejati. Di depan gerbang Akademi Tianxian, si Hao bertemu dengan salah satu kecantikan Akademi Tianxian. Orang ini bernama Chen Lin. Ada juga seorang laki-laki bernama Wu Feng yang ada di sebelah Chen Lin. Chen Lin sedang dalam keadaan kesal, peringkat kecantikannya turun setelah kedatangan Qing Yi. Maka dari itu ia melampiaskan kekesalannya pada orang, dan kebetulan si Hao ada di depannya. Chen Lin menyuruh si Hao pergi dari akademi karena dianggap tidak layak dan penerimaan murid sudah tutup. Namun ada satu cara untuk memasuki akademi. Jika seseorang bisa melewati tangga surgawi, maka ia bisa menjadi murid Akademi Tianxian. Jika hal itu berhasil dilakukan, orang itu tidak hanya menjadi murid biasa. Orang itu akan menjadi murid super dan memiliki kesempatan memasuki kolam teratai dan bisa mandi bersama 10 kecantikan Akademi Tianxian. Nah, salah satu keuntungan yang diincar si Hao ialah memasuki kolam teratai dan berendam bersama gadis-gadis. Fuckboy dari lahir emang si Hao ini. Dengan niatnya itu si Hao mendapatkan kritikan publik, namun si Hao akan membuktikan kalau ia bisa menaiki tangga surgawi. Berita tentang si Hao yang mengincar kecantikan Akademi Tianxian segera tersebar dan membuncang akademi. Si Hao jadi perhatian semua orang. Wu Feng yang berada di sisi Chen Lin nampaknya tidak suka dengan kegemparan yang dibuat si Hao. Ia berkata kalau si Hao harus melewatinya terlebih dulu barulah bisa menginjakkan kaki di tangga surgawi. Keinginan Wu Feng dikabulkan si Hao, dengan satu gerakan Wu Feng terlempar jatuh. Setelah itu si Hao mulai berjalan di tangga surgawi. Beberapa ujian muncul dari tangga surgawi, mulai dari tekanan, gangguan mental, hingga pengekangan rantai hukum surgawi. Total ada 9 ujian, namun si Hao tetap berhasil mencapai puncak. Semua orang merasa kagum dengan pencapaian itu, tapi si Hao ia berkata lain. Tujuan si Hao hanyalah mandi bersama 10 kecantikan Akademi Tianxian. Setelah mengucapkan itu, mata si Hao tertuju pada Qing Yi, istrinya yang ia rindukan. Di sini Qing Yi belum mengenali si Hao. Dengan kepribadian cabul yang si Hao tunjukkan, Qing Yi tentunya tidak ingin mendekat. Setelah itu seorang tetua muncul. Tetua ini menawari si Hao sebagai muridnya. Namun jawaban si Hao, ia hanya meminta kolam teratai surgawi. Tetua itu menjawab kalau si Hao menjadi muridnya, ia bisa masuk ke kolam teratai kapan saja. Tetua ini juga membuka sebuah gulungan ramalan yang menyebutkan kalau si Hao akan memperoleh seorang teman Nao dari Akademi Tianxian. Tatapan tetua ini tertuju pada Qing Yi. Si Hao tidak mengerti kenapa tetua ini sangat ingin menjodohkannya, namun niat si Hao tetap ada di kolam teratai. Tetua itu lalu membuat sebuah lorong dan membawa si Hao pergi. Setelah kepergian si Hao dan tetua itu, lonceng berbunyi. Ini adalah bunyi yang harusnya keluar saat si Hao menyelesaikan ujian ke-9. Tapi nampak bunyi lonceng telah ditekan. Dugaan sementara tetua yang membawa si Hao lah yang menekan lonceng do tersebut. Orang itu bukanlah orang dari Akademi Tianxian, melainkan seorang kultivator hebat yang sedang mencari murid. Ia menekan lonceng Dao agar para tetua Akademi Tianxian tidak ada yang menyadari kehebatan si Hao. Dengan begitu ia bisa mencuri murid yang awalnya ingin masuk ke Akademi Tianxian. Kembali ke si Hao rupanya tidak dibawa ke kolam teratai, tapi ke sebuah tempat yang dinamai Ritus Dao Makhluk Tertinggi. Tetua itu menyebutkan kalau 3.000 provinsi hanyalah taman bermain di hadapan Ritus Dao Makhluk Tertinggi. Si Hao menjadi satu-satunya murid di generasi ini yang menerima warisan. Tetua ini bernama Qi Daolin. Ia akan menjadi gurunya si Hao. Nah, di sini dulu guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.